Pernah nggak sih kamu ngerasa stuck ketika kamu mikirin masa lalu kamu menyesali banyak hal, dan rasanya kamu ingin kembali ke masa lalu kamu dan bisa memperbaiki semuanya? Mungkin kamu pernah mikir, kalau aja dulu aku nggak kayak gitu, kalau aja dulu aku kayak gini, mungkin hidup aku bisa berubah. Iya, benar, hidup kamu mungkin bisa berubah. Mungkin kehidupan kamu yang sekarang akan berbeda dari sebelumnya. Tapi nggak ada yang bisa menjamin bahwa hasilnya akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan sekarang. Ketika kamu ingin mengubah masa lalu, kamu harus terima konsekuensi bahwa kamu bisa kehilangan semua yang kamu punya saat ini. Dan orang-orang di sekitar kamu juga mungkin akan berubah. Kita nggak bisa mengubah masa lalu tanpa mengubah seluruh kehidupan saat ini. Dan nggak ada versi masa depan yang benar-benar sempurna. Ini sejalan dengan butterfly effects, di mana perubahan sekecil apapun akan menimbulkan hasil yang berbeda. Hai, aku Aprisya. Selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas memahami butterfly effects untuk bisa berdamai dengan masa lalu. Apa itu butterfly effects? Jadi konsep ini menekankan bahwa sekecil apapun perubahan pada titik awal akan menimbulkan hasil yang berbeda. Tindakan kecil dan yang nampaknya sepele dapat memicu serangkaian peristiwa yang besar. Sama halnya dengan pilihan-pilihan hidup kita. Keputusan sekecil apapun hari ini akan bisa berdampak besar untuk masa depan. Dan masa lalu kamu yang kamu jalani sebelumnya membentuk siapa kamu hari ini. Coba kamu sekarang bayangin, kamu punya mesin waktu dan kamu bisa mengubah masa lalu kamu. Terus kamu pengen mengubah suatu hal, suatu peristiwa dari masa lalu yang menyakitkan, yang ingin kamu hapus. Mungkin kamu melakukan kesalahan, kamu mengambil keputusan yang salah, kamu nggak menjalankan mimpi-mimpi kamu, dan akhirnya kamu memilih jalan yang berbeda. Akhirnya kamu berhasil mengubah itu semua, dan ketika kamu balik lagi ke masa depan, kehidupan kamu benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Kamu senang karena kamu nggak pernah melakukan kesalahan yang dulu kamu lakukan. Kamu sekarang berhasil menggapai mimpi-mimpi kamu. Orang yang kamu cintai juga masih bersama kamu sekarang. Tapi sekarang kamu sadar bahwa dunia kamu mulai asing. Kamu ngerasa semuanya jadi berbeda. Orang-orang yang dulu dekat sama kamu jadi menjauh. Kamu nggak pernah ketemu sahabat dan pasangan kamu yang sekarang. Kamu ngerasa hal-hal yang dulu menyenangkan buat kamu jadi nggak menyenangkan lagi. Dan kamu juga nggak sekuat dulu sebelum kamu memutuskan untuk mengubah masa lalu kamu. Akhirnya kamu ngerti bahwa kalau misalnya kamu mengubah satu momen dalam hidup kamu, itu berarti kamu mengubah keseluruhan cerita yang terjadi setelahnya. Kamu mungkin bisa menghindari satu peristiwa yang menyakitkan buat kamu. Tapi siapa yang bisa jamin kalau hidup kamu bisa lebih baik tanpa itu? Kamu pernah nonton film The Butterfly Effects gak? Ini sebenarnya film lama banget, tapi setelah aku nonton itu cukup membekas di aku, dan juga ada banyak moral value yang bisa diambil dari film itu. Ini aku ceritain ya ringkasannya tentang film itu. Jadi film ini menceritakan seseorang bernama Evan. Evan ini dari kecil sering kehilangan kesadaran ketika dia mengalami peristiwa traumatis dalam hidupnya. Sehingga dari situ dia mencatat kesehariannya di buku catatannya, di jurnal hariannya. Nah, dari kecil dia mengalami beberapa peristiwa traumatis bersama teman-teman kecilnya, tapi dia nggak inget itu. Karena setiap ada peristiwa traumatis, dia langsung black out, langsung hilang kesadaran. Nah, singkat cerita, dia ini udah bertumbuh dewasa, terus dia udah kuliah juga, terus ada momen dimana ketika dia membaca lagi buku hariannya yang waktu dulu dia tulis sehari-hari. Dia itu tiba-tiba inget masa lalu yang dulu dia nggak pernah inget. Jadi ketika dia baca bukunya itu, dia tiba-tiba masuk lagi ke momen traumatis itu, yang asalnya dia black out di situ. Akhirnya dia bisa inget apa yang dia alamin waktu dulu. Setelah itu dia mencari teman masa kecilnya, Kaylee, yang dia suka juga, karena dia pengen tahu kebenarannya kayak gimana. Nah, akhirnya Evan ini ketemu Kaylee dan dia bertanya tentang masa lalunya. Jadi dia pengen memastikan gitu. Karena Evan ini nggak tahu tentang semuanya juga gitu. Dan akhirnya itu malah nge-trigger Kaylee. Setelah pertemuan itu, Evan dapat kabar
bahwa Kylie mengakhiri hidupnya karena pertemuan itu. Nah, disitulah perjalanan mengubah masa lalu dimulai, karena Evan merasa bersalah dan ingin memperbaiki masa lalunya, biar Kylie tetap hidup. Akhirnya Evan mencoba membaca lagi buku diarinya, dan ternyata dia bisa masuk ke masa lalunya. Dan di masa lalunya itu dia bisa benar-benar hidup, bukan cuma ingat doang, dia bisa mengubah masa lalunya. Dan akhirnya Evan ini mencoba tindakan yang berbeda dari masa lalunya ini. Nah, pas dia bangun, dia tiba-tiba ada di masa depan lagi gitu, di masa kini. Terus dia ngeliat bahwa keseluruhan hidup dia tuh berbeda. Sekarang dia bersama Kaylee. Terus juga dia punya teman-teman yang populer. Pokoknya hidupnya berubah deh daripada dia yang sebelumnya. Dan yang anehnya, orang-orang yang dulu dia benci malah deket sama dia sekarang. Dan orang yang dulunya deket sama dia malah membenci Evan. Terus dia ngerasa hidupnya itu udah perfect gitu. Wah, dia udah kayak senang. Terus dia sama Kaylee sekarang, teman kecil yang dia suka. Nah, tapi ada satu peristiwa di mana datang kakaknya Kaylee, yaitu Tommy. Pokoknya hubungan mereka waktu kecil tuh complicated karena Tommy itu nggak suka kalau misalnya Kaylee sama Evan. Nah, akhirnya mereka berantem di situ. Pertemuan itu berujung tragis dan akhirnya Evan dipenjara karena telah menghilangkan nyawanya Tommy. Nah, dari situ kan dia ngerasa resah lagi ya, dia ngerasa bersalah lagi dan di penjara juga nggak enak. Akhirnya dia minta tolong ibunya untuk membawakan buku diari masa lalunya karena dia pengen balik lagi ke masa lalu dan memperbaiki kesalahan itu. Tapi sayangnya setiap dia kembali ke masa lalu itu nggak pernah ada versi masa kini yang benar-benar sempurna, hasil yang benar-benar dia inginkan. Selalu ada aja kurangnya dan bahkan menjadi lebih kacau daripada sebelumnya. Contohnya, ketika Evan berusaha untuk menolong tetangganya yang terkena ledakan petasan, akhirnya malah Evan itu yang kehilangan kedua tangannya. Dan akibat dari hal itu, ibunya stres dan jadi sering merokok, akhirnya ibunya kena kanker paru. Terus dia mengubah lagi kehidupannya, jadi kayak diulang-ulang lagi gitu. Terus waktu itu juga dia mencoba untuk mencegah pelecehan yang dilakukan ayahnya Kaylee, tapi berujung petasan yang dinyalakan Evan itu terkena Kaylee. Dan Evan ini terjebak di rumah sakit jiwa. Dan begitu seterusnya. Jadi setiap dia ngulang masa lalu itu selalu ada konsekuensi yang dia terima di masa depan. Semakin sering dia mengubah masa lalunya, malah semakin kacau kehidupan dia di saat ini. Jadi di film ini meski Evan punya kekuatan luar biasa untuk mengubah kehidupannya di masa lalu, tapi tetap dia nggak bisa mengendalikan hasilnya sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi moral value-nya adalah kita harus menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Nggak semua hal bisa kita kontrol. Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi. Perubahan sekecil apapun dalam hidup pasti akan menimbulkan hasil yang berbeda di masa depan. Tapi, nggak ada versi yang benar-benar sempurna di masa depan. Pasti selalu ada kurangnya dan nggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi, masa lalu itu bukan untuk diubah, tapi untuk dipahami dan diterima. Setiap pengalaman baik ataupun buruk membentuk kita hari ini. Kalau kita tidak pernah melewati masa-masa itu, mungkin kita tidak akan tumbuh sekuat sekarang. Kita nggak akan pernah belajar dari kegagalan, dan kita juga nggak akan pernah tahu indahnya pelangi setelah hujan. Dan kalau misalnya kamu ngerasa masih stuck gitu ya, kamu ngerasa belum bisa memaafkan kesalahan kamu di masa lalu, belum bisa move on, mungkin kamu harus sadar bahwa tindakan kita di masa lalu itu sesuai dengan tingkat kesadaran kita saat itu. Jadi nggak fair rasanya ketika kita membandingkannya dengan saat ini. Karena tentunya kalau saat ini kita udah bertumbuh, kita udah lebih sadar daripada sebelumnya, ya pasti tindakan yang kita ambil juga akan berbeda. Kita udah lebih kuat karena kita udah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Hidup ini adalah pembelajaran. Jadi akan selalu ada pembelajaran dalam hidup kita. Akan ada ujiannya kalau kita mau naik tingkat. Kalau kamu lolos melewati ujian itu, ya selamat, berarti kamu naik level, kamu naik tingkat. Tapi kalau misalnya kamu belum bisa lolos ujiannya, ya berarti kamu akan mengulang pembelajarannya. Jadi intinya, semua pilihan yang kita ambil di masa lalu akan mempengaruhi masa kini.
akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Jadi ketika kamu ambil jalur lain, kamu juga akan menghadapi konsekuensi yang berbeda. Dan ketika kamu ingin memperbaiki atau mengubah masa lalu kamu, belum tentu juga hasilnya sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi fokuslah dengan hidup kamu saat ini. Belajarlah untuk bisa menerima masa lalu kamu, memaafkan kesalahan-kesalahan kamu ataupun orang lain di masa lalu, dan move on. Karena kalau misalnya kamu terus terjebak di situ, kamu nggak akan bisa maju ke depan, kamu masih stuck di masa lalu terus. Dan ingat juga, kita itu nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mempersiapkan masa depan. Hal-hal yang kita lakukan saat ini, pilihan-pilihan kita saat ini, akan membentuk kita di masa depan dan akan mempunyai konsekuensinya tersendiri. Jadi, bijaklah dalam memilih saat ini. Pikirkan sebelum bertindak, karena kita nggak bisa mengontrol hasilnya, tapi kita bisa memilih mau menjalani kehidupan seperti apa. Oke, sekian aja dari aku untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!